Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana Amri, mahasiswi semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit. Di sini saya akan membahas tentang hukum administrasi negara dan beberapa pendapat para ahli tentang hukum administrasi negara tersebut. Hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintah. Terdapat banyak sekali pendapat tentang hukum administrasi negara ini. Di antaranya dalam buku Sunita Jalpuri yang mengatakan bahwa the development of administrative law in a inevitable necessity of the modern times. A study of administrative law explains us what those rulers according which the administration is to be carried on. Administrative law has been carried as the most outstanding legal development of the 2020 Carry. Administrative law is that branch of the law connected with the combination of powers, duties, rights, and liabilities of the various organs of the government. Sunita Jalpuri kembali berpendapat bahwa hukum administrasi pada dasarnya berkaitan dengan lokasi kekuasaan dan batasan-batasannya yang tertulis dalam bukunya, yaitu Administrative Law essentially deals with location of power, the limitation thereupon. Menurut saya, kelebihan dari pendapat tersebut tentang hukum administrasi negara adalah memang merupakan cabang hukum yang dikenal dengan hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintah. Sedangkan kelemahan dari pendapat tersebut adalah tidak mencantumkan seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan bahan pemerintahan hendak menuju tugasnya. Kelebihan dari pendapat Sunita Jalpuri juga tentang hukum administrasi negara adalah merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan komposisi kekuasaan, hak, tugas, dan kewajiban berbagai organ pemerintah. Hukum administrasi negara adalah hukum administrasi yang memang pada dasarnya berkaitan dengan lokasi dan batasan-batasannya. Tetapi kelemahan dari pendapat ini adalah tidak mencantumkan lokasi, kekuasaan, dan batasan-batasan apa yang berkaitan dengan hukum administrasi negara tersebut. Dalam buku Sahya Anggara juga mengungkapkan pendapat bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian operasional yang pengkhususan teknis dari hukum tata negara atau hukum konstitusi negara atau juga hukum politik negara. Hukum administrasi negara sebagai hukum operasional yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan tugas para pejabat administrasi negara dalam menghadapi masyarakat dan rakyat serta penyelesaian permintaan dan kebutuhannya. Menurut saya, kelebihan dari pendapat Sahya Anggara tentang hukum administrasi negara terdapat dalam hukum operasional yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan tugas para pejabat administrasi negara dalam menghadapi masyarakat dan rakyat serta penyelesaian permintaan dan kebutuhannya. Menurut saya, kelemahan dari pendapat ini adalah apakah pernyataan tersebut sudah dijalankan oleh seluruh pejabat yang mengemukakan. Selanjutnya ada pendapat Simon Evans. Dalam buku Simon Evans membahas tentang konstitusi. Dia berpendapat bahwa some commentators regard the rule of recording more commonly discussed in terms of parliamentary sovereignty, not seems socialist but a rule of the common law. The Constitution is then binding because a rule adopted and tribal by the cause. So here I argue that this is not the case. I argue for future that the rule of regeneration does not
enforce substantive limit on parliamentary legislation. Banyak sekali pendapat tentang hukum administrasi negara ini. Ada lagi pendapat dari Hari Sugiharto yang membahas tentang hukum administrasi negara tentang pengawasan, yang menyatakan bahwa pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan pemerintah merupakan pengawasan dari segi arithmetic height, jadi bukan hanya dari arithmetic height-nya saja. Hal ini juga sependapat dengan Simon Evans yang mengemukakan bahwa these are not the only limits. The political morally which underlies the legal order causes also in attitudes about what justice and fairness requires in the relationship between government and governed, and some of these must be fundamental. Menurut saya, kelebihan dari pendapat Simon Evans tadi tentang konstitusi dalam hukum administrasi negara adalah aturan pengakuan tidak memberikan batasan substansif pada undang-undang parlemen, bahwa konstitusi bukan satu-satunya batasan. Moralitas politik yang mendasari tatanan hukum terdiri juga dalam sikap tentang apa yang dituntut oleh keadilan dan keadilan dalam hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Sedangkan kelemahan dari pendapat tersebut adalah tidak mencantumkan kecuali dalam pernyataan ini adalah kecuali untuk memperpanjang parlemen lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, kelebihan dari pendapat Hari Sugiharto menurut saya tentang hukum administrasi negara dalam pengawasan. Dari segi hukum terhadap perbuatan pemerintah merupakan pengawasan dari segi arithmetic height, jadi bukan hanya dari arithmetic height-nya saja. Sedangkan kelemahannya di sini adalah bahwa pengawasan atas bijaksanaan atau tidaknya suatu tindakan pemerintah tidak dapat diserahkan kepada hakim, tetapi tetap di tangan administrasi negara itu sendiri. Negara hukum adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini sependapat dengan skripsi anak Agung Ayu Adinda Putri yang mengemukakan bahwa ketentuan mengenai negara hukum telah diatur dalam hukum dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut saya, kelebihan dari pendapat tersebut adalah negara hukum memang negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Karena jika setiap tindakan kita tidak berdasarkan pada aturan yang telah ditentukan, maka masyarakat akan bertindak seenaknya, seperti kasus dalam membunuh orang misalnya, atau penggelapan uang. Menurut saya tidak ada kekurangan dalam pendapat ini, karena memang setiap tindakan kita harus sesuai dengan hukum yang telah ditentukan oleh negara. Menurut saya, kelebihan dari pendapat anak Agung Ayu Adinda Putri tentang hukum administrasi negara terdapat pada hukum yang telah diatur dalam hukum dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 yang berbunyi tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Karena sehari setelah tanggal 18 Agustus 1945 rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah mengalami beberapa proses. Hanya saja kelemahannya terkadang ada aparat sendiri membuat aturan, dia pula yang melanggarnya. Dalam tesis, Mustafa mengasumsi bahwa adanya otonomi daerah memotong sedikit peran pemerintah pusat dalam menentukan jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Pilkada lahir dari koreksi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagaimana bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
Dalam pidato pengukuhan, Yos Johan Utama menyatakan konsekuensi sebagai negara hukum secara mutatis mutandis memunculkan kewajiban bagi negara untuk melaksanakan prinsip negara berkeadilan. Mustafa di sini kembali berpendapat bahwa sesuai bunyi pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Pemilihan langsung oleh rakyat juga dilegitimasi oleh kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Menurut saya, kelebihan dari kutipan Mustafa tentang hukum administrasi negara terdapat pada pilkada lahir dari koreksi terhadap pelaksanaan pemilihan daerah oleh DPRD sebagai bunyi pasal 18 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, sedangkan kelemahannya kadang dalam melaksanakan pengawasan kebijakan pemerintah masih banyak yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Katanya negara demokratis, semua warga negara memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Tetapi nyatanya apa? Sedangkan semua dimenangkan oleh yang berkuasa. Selanjutnya, kelebihan dari kutipan Yos Johan Utama menurut saya tentang hukum administrasi negara. Konsekuensi kita sebagai negara hukum secara mutatis dan mutandis memunculkan kewajiban bagi negara, sehingga kita harus melaksanakan kewajiban tersebut untuk melaksanakan prinsip negara berkeadilan. Tetapi kelemahannya di sini menurut saya sebagian belum menjalankan negara berkeadilan karena kadang ada uang, ada kemenangan. Jadi bagaimana rakyat biasa yang tidak bersalah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam disertasi Radian Salman, dia berpendapat tentang hukum administrasi negara mengenai pengujian undang-undang. Pengujian undang-undang oleh Badan Peradilan merupakan salah satu bentuk dari mekanisme kontrol aturan hukum, sehingga disebut sebagai legal control, judicial control, dan judicial review. Radian Salman kembali mengemukakan bahwa dalam pendekatan dogmatik, ide mengenai pengujian undang-undang harus diletakkan dalam kerangka hukum yang mempunyai kedudukan fundamental, yakni konstitusi. Untuk pengujian undang-undang harus mendapatkan tempat pengaturan dalam konstitusi. Pengaturan tersebut selalu berkaitan dengan siapa yang melakukan pengujian, apa yang diuji, dan apa yang digunakan sebagai alat uji tersebut. Kelebihan dari kutipan Radian Salman tentang hukum administrasi negara yaitu pada pengujian undang-undang oleh Badan Peradilan merupakan salah satu bentuk dari mekanisme kontrol atau hukum. Karena dengan demikian diharapkan penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat relatif lebih mudah tercapai. Mengenai pengujian undang-undang harus diletakkan dalam kerangka hukum yang mempunyai kedudukan fundamental, yakni konstitusi. Karena konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Kelemahannya di sini adalah kita tidak tahu apakah ada kecurangan dalam proses pengujian tersebut atau tidak. Konstitusi dalam perspektif relasi norma juga dikemukakan oleh Mustafa yang menyebutkan bahwa dinasti politik yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan tidak beda jauh dengan masa pemerintahan era kolonial maupun zaman tradisional era kerajaan. Bahkan gaya kepemimpinan tradisional di zaman modern legitimasi oleh sistem demokrasi. Selanjutnya, Radian Salman kembali mengemukakan pendapatnya. Dia mengatakan bahwa konsekuensi dari kedudukan sebagai hukum tertinggi, maka dalam aspek pembentukan konstitusi
tidak dapat disamakan dengan pembentukan antara hukum lainnya, dan badan peradilan tidak dapat membuat atau mengubah hukum tersebut. Menurut saya, kelebihan dari pendapat Mustafa yang baru tadi tentang hukum administrasi negara dalam dinasti politik yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan tidak beda jauh dengan masa pemerintahan era kolonial maupun zaman tradisional era kerajaan. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan mulainya periode reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun kelemahannya di sini Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun politik uang, di mana orang bisa membeli kekuasaan. Selanjutnya, kelebihan dari kutipan Radian Salman yang baru tadi menurut saya tentang hukum administrasi negara sependapat dengan pidato Yus Johan Utama bahwa konsekuensi dari kedudukan sebagai hukum tertinggi, maka dalam aspek pembentukan konstitusi tidak dapat dipersamakan dengan pembentukan aturan hukum lainnya, dan badan peradilan tidak dapat memuat atau mengubah hukum tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.